Jadi kita buka ya pembelajaran yang keempat ya tentang anti korupsi. Ya, dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak, suaranya putus-putus Pak. Putus-putus ya suaranya ya. Jelek nih apanya sinyalnya agak jelek. Ya, jadi kita buka pembelajaran ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak dengar ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak, suaranya putus-putus, nggak jelas. Iya Pak, Nggak jelas kemana orang dari sononya. Iya. Kau apa Ria? Bagus Ria suaranya. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Selamat siang menjelang siang kepada anak bapak semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang kepada kita semua. Selamat siang Pak. Ya, jadi pada pertemuan keempat ini kita akan belajar materi kita ya tentang dampak korupsi. Jadi korupsi ini ya mempunyai dampak yang begitu masif. Ya, yang begitu masif dampaknya terhadap semua sektor yang ada masyarakat. Ya. Jadi begitu masifnya korupsi ini ya. Siapa nih telepon siapa yang belum mati ini? Ya Sylvia, sonmu matikan dulu. Rizky, sonmu matikan. Ya, jadi dalam hal ini ya korupsi itu sudah menjalar sampai ke dalam kehidupan kita bersosial di masyarakat. Ya, begitu masifnya korupsi ini sehingga kita sudah menganggapnya hal-hal yang biasa saja. Itulah dampak korupsi tadi. Ya, kalau kita berbicara bagaimana dampaknya terhadap sektor-sektor ekonomi, ya, yang pertama kita lihat dulu ya dampaknya terhadap hukum. Ya, bagaimana hukum kita dapat diperjualbelikan. Ya, kita melihat kalau ada masalah-masalah korupsi, ya, hakim itu dengan enaknya menjatuhkan hukuman yang sangat-sangat ringan. Ya, sehingga tidak ada efek jerak terhadap pelaku korupsi tersebut. Ya. Jadi kita dengan terang-menerang melihat ya kejadian dengan kejadian-kejadian yang ada selama ini. Ya, kita melihat contohnya ya korupsi bansos, bantuan sosial. Nah, itu dikorupsi. Ya, jadi orang bersepsi bahwa akan dijatuhi hukuman yang tinggi. Ya, paling tidaklah hukuman mati, tetapi hukuman seumur hidup. Ya. Tetapi apa yang kita lihat dengan putusan hakim? Ya, hakim dengan enaknya memutuskan hanya 5 tahun penjara. Ya, begitulah hukum sudah diperjualbelikan. Ya,
tidak ada hakim-hakim tadi dengan pribadi-pribadi yang berintegritas tadi dengan enaknya menjatuhkan hukuman yang ringan. Itulah dia dampaknya, ya, dampak korupsi tadi, menghancurkan sistem hukum kita. Ya, kemudian sistem ekonomi, ya, dihancurkan sistem ekonomi kita. Ya, bagaimana kita lihat, ya, ekonomi kita yang tumbuh, ya, dramatis, ya, yang bisa sebenarnya tumbuh lebih dari yang diharapkan, tetapi ekonomi juga disusupi dengan korupsi. Ya. Jadi keuangan negara, ya, yang membuat ekonomi itu maju, produktif, itu dikorupsi dengan mereka. Ya. Ataupun dari sisi ekonomi, ya, bagaimana seorang pengusaha mengurus izin tambang, misalnya mereka mengurus izin tambang, dan kalau dikaji lebih dalam, tambang tadi akan merusak lingkungan. Ya, kalau skala kecilnya, ya, ada galian-galian C di daerah kita, ada galian-galian C tadi, ada penggalian pasir, ada penggalian kerikil, ya. Mereka itu minta izin ke bupati, ya, bupati. Ya, bupatilah yang mengeluarkan izin mereka. Ya, tetapi ya, kalau di bupati tadi mengkaji, ya, sebelum mengeluarkan izin itu harus dikaji apa dampaknya di kemudian hari. Ya, tetap kalau misalnya kajian tadi diikuti bupati, tentu tidak dapat diberikan izinnya. Ya, disinilah pengusaha tadi menyuap bupati tadi dan dikeluarkanlah izin, ya, izin galian C. Ya, di daerah-daerah kita bisa kita lihat izinnya. Jadi kedepannya bagaimana? Rusaklah lingkungan. Ya, rusaklah lingkungan. Ya, terjadilah banjir air bah. Ya, terjadilah longsor di mana-mana yang mengakibatkan masyarakat juga yang rugi. Ya. Jadi seperti contoh-contoh sebelumnya yang saya katakan itu, ya, bahwa kalau yang disogokkan sama bupati tadi, yang disuapkan sama bupati tadi, itu tidak, ya, seimbang dengan pengeluaran pemerintah, ya, yang memperbaiki lingkungan tadi. Ya. Jadi berapa kerugian, ya, diterima pemerintah. Ya, belum lagi fasilitas-fasilitas umum hancur semua, jalan-jalan hancur semua. Ya, tidak sebanding apa yang diberikan pengusaha tersebut kepada bupati. Ya, itulah dia dari sisi ekonomi juga hancur kita di luarnya. Dari sisi politik, ya, di sisi politik juga dampaknya, ya, dengan politik yang tidak sehat. Ya, jadi banyak dalam politik itu, ya, ketidakjujuran. Ya, jadi seperti kita lihat, kita dengar, ya, bahwa kalau kita mempunyai uang, ya, barulah bisa kita berbicara, ya, barulah kita bisa kalau ikut pilkada bisa menang. Belum lagi uang mahar dari partai politik tadi, ya, sehingga partai politik tersebut, ya, juga menyokong, ya, dan punya andil dalam kepada bupati-bupati tersebut, ya, untuk mendorongnya ke jurang penistaan, ya, ke jurang korupsi. Ya, gimana tidak mereka korupsi kalau terpilih? Mereka banyak mengeluarkan uang, ya, mereka banyak mengeluarkan dana, ya, sehingga mereka tidak mungkin, ya, yang terpilih tadi hanya tinggal diam, tidak mungkin. Ya, dan pasti mereka mencari jalan, ya, untuk, ya, mengembalikan dana yang sudah habis tadi. Dan itulah politik kita, politik yang tidak sehat, ya, politik yang
berbau busuk, sehingga menghancurkan orang-orang yang terpilih tadi, ya, dihancurkan, ya, dengan biaya-biaya yang tidak sedikit. Kemudian dalam sosial budaya, ya, dampaknya kepada sosial budaya, kita tidak ada lagi rasa peduli kita terhadap teman, ya, tidak ada lagi rasa peduli kita terhadap masyarakat, ya, tidak ada rasa peduli kita kepada orang tua pun, saudara-saudara kita tidak ada rasa peduli kita, ya. Jadi di dalam masyarakat, ya, nggak jelas suaranya, ya. Ya, ada chat yang nggak jelas suara saya, Yona. Iya Pak. Iya Pak, nggak jelas Pak. Nggak jelas sekali ya. Aduh, gimana ya? Pak, kurang jelas Pak. Udah berteriak-teriak. Kurang jelas Pak. Udah berteriak-teriak saya, kurang jelas juga ya kan? Nah, gimana mau saya buat lagi? Ini jelas nih. Ini boleh jelas sudah? Kayak kedengaran. Bapak kayak jauh kali Pak. Hah? Suaranya kedengaran jauh Pak. Ini udah bagus nih suaranya. Bisa? Lumayan sih Pak. Oh, sudah lumayan ya? Itu gimana ya? Ya, videonya nggak usah hidupkan aja ya. Video saya nggak usah hidupkan dulu ya. Iya Pak. Nah, iya deh. Iya Pak. Bentar ya. Ya, kalau gini udah bisa. Udah dengar suaranya? Sudah Iya Pak. Pak, itu lumayan jelas. Oke. Jadi ya, seperti yang saya katakan tadi, ya, bahwa dalam sisi hukum, ekonomi, politik, ya, sosial budaya, kemudian pertahanan keamanan, ya, semuanya berdampak, ya, berdampak korupsi tadi, ya. Seperti yang saya jelaskan kemarin-kemarin, ya, kita udah, masyarakatnya udah cuek, ya, malas, ya, udahlah, itu buat mereka-mereka itu ajalah, ya, kita sudah cuek terhadap korupsi, dan itu bukan suatu bukan suatu masalah, ya, kalau menurut kita, ya, biasa-biasa aja, lagian lagi apes mereka. Hal-hal inilah yang tidak boleh kita lakukan, ya. Kita harus berjuang, ya. Macam mana kita berjuang, ya, kita anti korupsi, ya. Jadi yang diharapkan itu untuk kalian generasi-generasi milenial dan generasi-generasi Z ini, ya, terus berkembang, ya, dan pasti anti dengan korupsi. Jadi untuk lebih jelasnya, mari kita lihat dulu, ya, slide berikut ini. Bentar ya. Iya, ngantuk ceria tuh, besar kali ngantuknya. Ya. Ngantuk dia. Iya. Jadi, ya, ini kita lihat, ya, ilustrasi gambar, ya, dengan motor yang besar, ya, dengan diibaratkan motor tadi yang mempunyai kekuasaan yang tinggi, ya, mereka akan menggilas, ya, orang-orang kecil, orang-orang yang tidak berdaya. Ya, coba kalian pikirkan, ya, bagaimana orang-orang yang berkuasa tadi, yang seperti nyanyi tadi, yang berdasi tadi, itu akan menggilas orang-orang kecil tadi. Ya, itulah ilustrasinya bagaimana korupsi ini berkembang. Korupsi tidak hanya berdampak terhadap satu aspek kehidupan saja.
korupsi menimbulkan efek domino yang meluas terhadap eksistensi bangsa dan negara. Jadi kalau korupsi ini yang menimbulkan efek domino itu kan itu secara luas, ya secara luas dalam sisi kehidupan berbangsa dan bernegara itu sudah disusupi dengan korupsi. Ya, akhirnya nanti masyarakat atau rakyat tidak percaya lagi kepada sang penguasa. Ya, yang akan seperti yang kita ketahui bahwa penguasa itu atau presiden itu kan diberikan oleh rakyat, ya, mandatarisnya oleh rakyat. Rakyatlah yang memilih presiden tadi. Jika ini terus ya dengan efek domino ini, bisa saja rakyat tadi mengambil alih, ya, mengambil kembali suara ataupun kepercayaannya kepada sang penguasa. Maka jatuhlah sang penguasa tadi. Ya, kalau kita lihat ya bagaimana meluasnya praktek korupsi di suatu negara akan memperburuk kondisi ekonomi bangsa. Misalnya harga barang menjadi mahal dengan kualitas yang buruk, akses rakyat terhadap pendidikan dan kesehatan menjadi sulit, keamanan suatu negara terancam, kerusakan lingkungan hidup dan sebagainya. Ya, kita lihat aja satu contoh. Ya, misalnya kita mengimport beras, misalnya produksi beras di negara kita ya tidak mencukupi untuk makan seluruh rakyat. Maka pemerintah mengimport beras dari Thailand, dari Kamboja. Ya, kalau di situ sudah dimasuki dengan korupsi, ya harga beras tadi cuma 11.000, maka naiklah harga beras tadi di masyarakat menjadi 15.000. 4.000 tadilah yang dikorupsi ya oleh pemangku kepentingan, ya, dan ini akan mengakibatkan ya bahaya, ya, orang-orang miskin akan bertambah banyak, ya. Rakyat miskin tidak mampu lagi membeli beras, ya, yang tadinya makan 3 kali menjadi 1 kali makan tersebut, sehingga kekurangan gizilah bangsa rakyat kita. Apa artinya kekurangan gizi? Maka bagaimana kita mau belajar sedangkan gizi itu kurang, ya, bagaimana kita mau berpikir sedangkan gizi kita kurang, ya, sedangkan makan aja pun kita sudah dikurangi menjadi 2 kali. Hal-hal tersebutlah yang menjadi fenomena dari korupsi ini. Ya, kalau kita lihat ya bagaimana dampak masif korupsi, ya, dampak seperti yang saya katakan tadi, dampak ekonomi, dampak sosial dan kemiskinan, dampak birokrasi pemerintahan, dampak politik dan demokrasi, ya, dampak terhadap penegakan hukum, dampak terhadap hankam, pertahanan keamanan, dampak kerusakan lingkungan, ya, itu sampai 7 dampak masif korupsi tadi. Ya, kalau kita lihat ya, ini APBN kita tuh cukup besar, ya, cukup besar APBN kita, ya. Itu APBN kita itu ya dikorupsi 40% per tahunnya. Ya, 40% itu dapat apa, Pak? Ya, kalau misalnya 40% itu kita belikan kerupuk, ya, kerupuk itu kerupuk bulat itu bisa menenggelamkan Singapura. Ya, begitulah hebatnya, ya. Banyaknya kalau 40% dari APBD kita itu, APBN itu ya dibeli kerupuk, tenggelam itu Singapura. Ya, kalau 40% itu digunakan untuk beasiswa, kita nggak perlu bayar lagi untuk kuliah, ya, nggak perlu bayar lagi untuk kuliah. Kalau 40% itu digunakan untuk pendidikan SD, SMP, SMA, seluruh rakyat Indonesia nggak usah bayar lagi, ya, untuk pendidikan. Begitulah yang kebocoran ya APBN kita. Ya, siapa yang menikmati? Ya, orang-orang, ya, penguasa tadilah yang menikmati. Ya, sehingga bertambahnya tiap tahun orang-orang miskin terus bertambah. Ya,
orang-orang miskin tadi bukannya menjadi tertarik ketarik ataupun bisa dapat dientaskan kemiskinannya, tetapi terus masuk ke jurang kemiskinan. Itulah bagaimana 40% tadi dana APBN kita. Nah, ini kita lihat ya, Suramadu ini ya, ini 40% berapa, 0, sekian ini ya dapat dibangun. Ya, kalau 40% itu kita dari Sumatera Utara ini ke Penang itu udah bisa buat jembatan. Ya, nggak usah lagi pakai ferry kita ke Malaysia sana. Ya, kita bangun jembatan, udah berapa jembatan antara Penang dan Medan. Ya, itulah yang harus kita ketahui. Ya, bagaimana 40% tadi dapat membiayain apapun adanya. Ya, investasi itu bisa kita lihat. Ya, ini apa, jalan-jalan tol itu, ya, itu jalan tol itu berkilo-kilometer. Ya, kenapa dulu kita sangat kaya? Ya, semua dulu negara-negara dapat mengutang-utangkan kepada kita. Hei Indonesia, mau utang nggak? Ini saya kasih. Hei Indonesia, mau utang nggak? Ini saya kasih. Begitu zaman Orde Baru itu utang banyak, tetapi jalan tol pun tak terbangun. Ya, banyak jalan-jalan yang aksesnya ya terkendala, ya, sehingga tidak lancar arus barang dari desa dan ke kota. Hal-hal inilah yang menunjukkan bahwa hasil-hasil produksi dari desa tidak bisa dipasarkan di kota, sehingga harganya tidak dapat bersaing dan harganya murah, lebih tinggi harga produksinya, biaya produksi daripada hasil penjualan. Ya, kalau kita lihat bagaimana melihat ini, ya, kita lihat bagaimana korupsi ini secara masif, ya, berkembang terus dari tahun ke tahun. Ya, jadi inilah hati nurani kita lah yang berbicara. Bagaimana korupsi ini? Apakah kita harus masih cuek? Ya, harus kita nggak mau tahu? Ya, itulah yang sangat-sangat diharapkan pemerintah. Kaum milenial muda ini akan 5-6 tahun tadi akan merombak budaya-budaya korupsi ini. Nah, itulah anak bapak sekalian, ya, bagaimana korupsi ini ya terus tumbuh setiap tahun, ya, terus terjadi korupsi di mana-mana. Ya, kayaknya pemerintah sudah malas, ya, kayaknya pemerintah sudah nggak open lagi sama korupsi. Yang ditangkap tangkap aja lah, yang enggak ya masih banyak berkeliaran, Itulah secara efek domino tadi, ya, dengan korupsi tadi. Ya, oke, ada bapak semua, silakan yang ingin bertanya. Ya, silakan. Ria, Dwi, tanya dulu apa? Saya Pak. Nah, siapa? Tania. Nah, silakan Tania. Tadi kan seperti yang Bapak jelaskan kan, hukum diperjualbelikan kan Pak. Iya. Itu kan pasti membuat runtuhnya kepercayaan masyarakat kan Pak. Itu gimana Pak cara mengatasi keadaan hukum kita yang sekarang? Ya, pertama cara hukum kita kembali ke asalnya adalah mereka hakim-hakim ini, ya. Hakim-hakim ini harus diberi gaji yang layak. Ya, jangan seperti sekarang ini dengan kecilnya gaji mereka. Ya, mereka bernafsu untuk korupsi. Kecil sekali gaji mereka. Kemudian bagi hakim-hakim tersebut efek jerahnya nggak dibuat. Ya, cobalah hakim-hakim yang memutus suatu masalah korupsi yang begitu ringan, hakimnya itulah harus dituntut lagi atau dihukum lagi, sehingga untuk hakim-hakim yang lain akan mempunyai efek jerah. Ya, jadi bagaimana hakim tadi yang jelas mereka itu harus di mana pribadi yang berintegritas. Oke, terima kasih anak bapak. Ayo yang lain. Ya, Tri Anissa, ayo nanya. Terima kasih ya Pak. Iya, sama-sama anak bapak. Ya, Tri Saya Anissa. Pak.
Ya, siapa? Rizky Dwi. Ya, Rizky, ayo. Kan tadi Bapak ada menjelaskan tentang korupsi menimbulkan efek domino. Itu dampak negatifnya itu gimana, Pak? Ya, terima kasih. Jadi efek domino, ya lebih parah itu efek domino. Kemana-mana masuk dia korupsi tadi, sampai ke keluarga pun, ya begitu masifnya masuk dampaknya. Ya misalnya lah sekarang ini, ya saya nggak mengatakan kalian, ya tetapi ada mahasiswa-mahasiswa kita. Ya, kalian baca ada kejadian-kejadiannya, mereka terus minta uang kuliah, terus bayar uang kuliah. Ya, begitu dicek ke kampusnya, anak tersebut nggak pernah datang-datang, nggak pernah bayar uang kuliah. Sampai ke situ masifnya efek dominonya masuk ke keluarga kita. Ya, jadi di keluarga kita dengan seenaknya, meminta beli uang buku, meminta uang bensin dan sebagainya, tetapi tidak kita pergunakan seperti yang diminta tadi. Ya, kalau kita lihat bandingannya di negara-negara maju, di Norwegia, Selandia Baru, Belanda, mereka itu kalau anaknya nggak kuliah, ya nggak apa-apa, biasa-biasa aja. Nggak mau belajar anaknya, biasa-biasa aja, nggak pada apa. Tapi begitu anaknya nggak jujur, marahnya orang tua berkali-kali lipat. Ya, bisa karena ketidakjujuran anaknya, bisa anaknya tersebut diusir dari rumah. Ya, begitulah hebatnya masyarakat yang ada di negara-negara maju tadi. Ya, itu ya, Dewi. Terima kasih, Dewi. Ya, Tri Anissa, ayo nanya Tri, tadi nggak jadi. Pak, saya mau nanya. Iya. Kan pendapatan terbesar dari Indonesia itu dari pajak sama bea cukai kan, Pak? Iya. Jadi, di kantor pajak sama kantor bea cukai mendapatkan pendapatan yang besar, di situ berpotensi besar terjadi pengkorupsian. Jadi, Pak, apa yang dilakukan pemerintah untuk mengurangi korupsi yang terjadi di kantor tersebut? Ya, terima kasih. Ya, bagus sekali ya Tri Anissa. Jadi pendapatan kita, anggaran pendapatan kita itu paling tinggi ya dari pajak ya. Jadi yang ngutip pajak tadi orang-orang pajak, ya, orang Departemen Keuangan. Itu juga banyak bocor. Ya, ada deal antara restoran tadi dengan pegawai pajak. Ini restoran kena pajak misalnya 5M. Bagaimana kita turunkan? Ya, boleh turunkan jadi 3M, 1M sama saya. Orang pajak tadi. Hal-hal tersebutlah yang menjadi deal ya antara mereka. Ya, seperti kita lihat sudah banyak sekali orang-orang pajak itu yang ditangkap KPK maupun polisi. Sudah banyak, tetapi terus tumbuh. Ya, tidak habis-habisnya. Jadi caranya ya untuk agar mereka ini ya tidak seenak-enaknya itu ya kita benahi sistem pemungutan pajak kita benahi ya. Kalau perlu pemerintah itu buat CCTV di restoran-restoran itu, direkam restoran-restoran tersebut ya. Kalau perlu cari relawan-relawan yang mau nungguin di restoran itu ya, satu hari berapa dia yang orang makan di situ. Jadi hal-hal seperti itulah yang harus dilakukan pemerintah. Jadi pemerintah tidak bisa hanya tinggal diam saja, ya tinggal menghukum para korupsi tadi, ya tetapi mereka harus memperbaiki sistem-sistemnya. Ya, sistem-sistem yang dilakukan dalam pemungutan pajak itu harus dirubah sama mereka. Ya, kalau perlu di restoran tersebut ya ada pajaknya ya. Dibuat aplikasinya ya, siapa yang datang ya buat aplikasinya berapa ya, dibayar pajak. Jadi hal-hal seperti inilah yang harus dibenahi pemerintah ya. Jadi menambal bocor-bocoran tadi ya. Oke, terima kasih Anissa, bagus sekali ya.
Oke, yang lain, Yona. Masih Pak. Iya, Yona. Iya Pak. Saya mau tanya. Nah, ya, silakan Yona. Ya, Yona silakan. Gini Pak, Nah, korupsi-korupsi yang terjadi di negara kita kan sudah banyak Pak. ya. Jadi gini, bagaimana cara pemerintah untuk memberantas korupsi tersebut? Ya. Ya, terima kasih Yona. Ya, jadi korupsi kita ini ya, seperti yang dikatakan si Yona tadi sudah banyak, masif, sudah efek domino, ya sudah kemana-mana. Ya bagaimana pemerintah? Ya kok diam-diam aja? Ya bagaimana pemerintah memperbaikinya? Ya pemerintah sudah memperbaikinya. Ya jadi aplikasi-aplikasi, sistem-sistem dibuat sedemikian rupa, ya untuk menghempang korupsi-korupsi tadi. Jadi misalnya di catatan sipil misalnya kependudukan, ya itu dibuatlah sistem-sistem aplikasi, ya kita bisa mencetak sendiri kata kita dan sebagainya. Jadi aplikasi-aplikasi itulah yang harus dibuat pemerintah, ya ditutup kelemahan-kelemahan, ya bocor-bocoran ataupun kesempatan-kesempatan bagi mereka-mereka yang ingin korupsi. Ya, dibuat lelangnya, lelangnya lewat tender, lelang online dan sebagainya. Ya, tetapi itu ada saja celahnya. Ya, ada saja celahnya bagi orang-orang yang mementingkan kepentingan sendiri, mementingkan kepentingan golongannya, ya, mementingkan kepentingan orang-orangnya. Jadi bagaimana caranya? Sudah dilakukan toh enggak juga. Inilah yang dilakukan pemerintah, ya dalam sisi pendidikan. Ya seluruh universitas harus mengampu mata kuliah anti korupsi. Ya seluruhnya harus mengampu. Ya nanti hilirnya semua ya TK, PAUD, SD, SMP itu dibuat pelajaran anti korupsi. Yang diharapkan bukan sekarang, ya tidak diharapkan sekarang, ya. Dan pendidikan anti korupsi ini, ya character building ini, ya nanti 5-6 tahun, nanti 5-10 tahun ketahuan, ya akan berubah. Kalau sekarang ini nggak bisa kita berbuat banyak, ya karena baru inilah pemerintah membuat suatu terobosan pendidikan anti korupsi. Jadi kita harus bersabar, ya kalian-kalian inilah ya yang nantinya ya yang membuat, yang merubah kebiasaan-kebiasaan anti korupsi. Ya terima kasih anak bapak. Ya Tania atau Rizky. Pak, saya mau nanya. Nah, siapa? Saya udah bertanya tadi Pak. 2 kali kan boleh. Kasihan Saya, Pak Pak. yang belum Ya, bertanya. Rizky, ayo, Rizky. Iya, Pak. Ya, Rizky, ayo. Ayo, Ki. Tadi kan Bapak telah menjelaskan dampak-dampaknya itu, Pak. Iya. Jadi yang saya ingin memperjelas itu birokrasi kepemimpinan itu dampaknya seperti apa gitu, Pak? Iya, terima kasih Rizky. Jadi birokrasi kepemimpinan. Terima kasih. Iya, terima kasih. Jadi birokrasi kepemimpinan. Ya macam mana? Sekarang kita birokrasi kita ini masih berbelit-belit. Ya, jadi berbelit-belit birokrasi kita. Jadi presiden juga sudah mengatakan bahwa birokrasi kita itu belit-belit. Ya, jadi tumpang tindih ya birokrasi kita. Jadi kalau kita untuk mengurus suatu kartu penduduk saja berapa meja harus dilayani. Ya, jadi itu akan menghambat investasi loh. Ya, investasi itu malas orang menginvestasikan uangnya ke Indonesia ini karena berbelit-belit. Ya, kita akan mengurus suatu izin saja itu berbulan-bulan, berminggu-minggu. Ya, sehingga nggak kelar-kelar. Ya, apalagi nggak didueti, nggak siap-siap. Ya, jadi itulah pemerintah juga sudah merasakan ya bagaimana itu,
sehingga dibuatlah terobosan-terobosan pemerintah. Ya, pemerintah tidak mau lagi birokrasi yang berbelit-belit. Ya, maka eselon 3, pejabat eselon 3, eselon 4 itu dicopot, dibubarkan. Ya, tidak ada lagi eselon 3 dan 4. Ya, coba kalian bayangkan, ya, kita mau bertamu di suatu dinas, ya, suatu dinas. Ya, kita mau jumpain kepala dinasnya. Ya, jadi kepala dinas tadi ya menyuruh kepala bidangnya, ayo jumpain bapak itu. Ya. Jadi kepala bidangnya tadi mendelegasikan kepada kasihnya, ayo jumpain bapak itu. Ya. Kasihnya tadi mendelegasikan lagi sampai ke stafnya. Terakhir stafnya tadi menyuruh ya orang-orang anak-anak SMA, anak PKL menjumpai kita. Ya, itu kita baru satu sisi untuk menjumpai kepala dinas. Belum lagi satu sisi kita mengurus sesuatu. Ya, itu kita nggak bisa lempang terus ya berapa meja yang kita harus hadapi. Dan itulah yang harus kita berantas. Dan itulah eselon pejabat di pemerintahan, ya, pejabat eselon 4, kasih, pejabat kepala bidang, ya, eselon 3 itu dihapus semua. Ya, itulah pemerintah membuat suatu kebijakan menghapus pejabat-pejabat tersebut baik di Pemda maupun di kementerian. Ya, terima kasih Rizky. Ya, jadi itulah anak bapak semua ya mata kuliah materi kita hari ini. Ya, kita akhiri ya dengan pertanyaan Rizky tadi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Sampai jumpa ya, sampai jumpa minggu depan ya, selamat siang. Pak. Selamat siang, Pak. Iya. Kita sampai jumpa minggu depan ya.